materi pertama. Ilmu agama pada usia masih belasan tahun. Ulama ini sangat diteladani dan dihormati oleh masyarakat di Pariaman, sehingga banyak foto Buya ini menghiasi dinding-dinding rumah makan dan rumah masyarakat Pariaman dimanapun dan berada. Buya Saliah mengembangkan ajaran Islam melalui syair, dakwah, dan pengobatan. Bukan hanya itu saja, kegiatan-kegiatan adat seperti kegiatan seperti Maulid Nabi. Nama Buya Saleh sendiri bukanlah nama asli yang diberikan oleh orang tuanya, melainkan Buya Saleh sering dipanggil dengan sebutan Dawai atau Walik pada masa kecilnya. Buya sangat taat kepada orang tuanya, rajin mengaji dan beribadah sampai tua, sehingga yang disandang Buya Saliah sekarang adalah Saliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Febriani dengan NIM 23046154. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara saya. Adapun gelar lain dari Buya Tuanku Sali seperti Tuanku, karena beliau adalah salah satu guru mengaji bagi masyarakat Pariaman. Sedangkan gelar kiramat diberi langsung oleh masyarakat Pariaman. Salah satu bukti kekeramatan Buya Sali yaitu bisa meraga sukma atau ilmu membelah jiwa. Seperti yang diceritakan oleh kerabatnya, Buya Tuanku Sali yaitu Abdul Latif menyatakan bahwa Buya Sali bisa membelah jiwa. Buya Sali pernah dipenjara selama 4 tahun pada tahun 1945 sampai 1949. Dan Buya Sali mampu menembus jeruji besi. Yang uniknya, pada saat waktu sholat tiba, Buya Sali keluar untuk melaksanakan ibadah sholat. Buya Sali kembali masuk lagi ke dalam jeruji penjara. Kiramat lainnya yang dimiliki oleh Buya Sali adalah beliau kebal dengan peluru. Ketika tentara yang menjadi penjaga tahanan pernah menembak mati Buya Sali, tapi peluru tidak bisa membuat Buya mati, melainkan seperti menembus air. Hal ini menyebabkan tentara Belanda menjadi kewalahan terhadap Buya Sali. Adapun gelar yang disandang oleh Buya Sali sampai sekarang adalah Tuanku Keramatullah Buya Sali, sehingga tidak heran lagi masyarakat Pariaman meneladani dan menghormatinya. Adapun mengenai keturunan dan Tuanku Buya Sali itu sendiri, Buya Sali dikenal sangat ramah dan baik ke semua orang. Jadi, dengan keramahannya membuat beliau disegani dan dihargai. Cukup sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izro Kifari akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sri Febriani tentang kontribusi Tuanku Buya Saliah terhadap masyarakat Pariaman. Tuanku Buya Saliah memiliki kontribusi terhadap masyarakat Pariaman. Sebagian besar, Buya Saliah dijadikan sebagai etnis kepercayaan orang Minang Pariaman. Contohnya fotonya yang sering dipajang di setiap kediaman, hingga di kedai dan di rumah makan. Bagi masyarakat setempat, doa Tuanku Buya Saliah cepat dikabulkan. Hal inilah yang membuat Buya terpandang di Pariaman. Makna dari foto tersebut ialah sebagai kemakmuran, kelancaran rezeki, hingga memberikan keselamatan dunia akhirat. Masyarakat Pariaman meyakini bahwa sifat dari Buya dapat memberikan keberuntungan, sehingga banyak kontroversi serta sisi negatif dan positifnya terhadap foto Buya yang dipajang. Yang kedua, tentang tradisi basapah. Tradisi basapah merupakan tradisi yang dilakukan oleh peziarah setiap hari Rabu. Bulan Syafar tanggal 10 itu pun berziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Namun, tradisi basapah juga diadopsi oleh peziarah Tuanku Buya Saliah yang dilakukan pada hari Sabtu setelah para peziarah selesai dari makam Syekh Burhanuddin. Tujuan awal dari basapah adalah mengajak masyarakat yang khususnya remaja agar lebih mengenal ilmu agama dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Cara berziarahnya yaitu yang pertama berwudu, yang kedua masuk ke dalam kubah Tuanku Buya Saliah harus membaca niat, yang ketiga sholat sunnah kubah 2 rakaat dan zikir sebanyak 33 kali, yang keempat membaca surah 3 Qul yaitu Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas.
Yang kelima, membaca ayat kursi dan surat Al-Baqarah ayat 283 hingga 286. Yang keenam, membaca surah Yasin. Dan yang ketujuh, setelah selesai sholat, pengunjung mengambil air dari bak di samping kuburan Tuanku Buya Salia. Kemudian air tersebut disiramkan ke kuburan. Yang kedelapan, setiap peziarah harus menyerahkan infak semampunya. Saya akan melanjutkan materi dari Izro tentang peranan dari Buya Angku Saleh tersebut. Salah satu perannya yang dapat kita lihat adalah pesantren Syekh Buya Angku Saleh. Tuanku Buya Saleh sangat besar peranannya terhadap masyarakat. Salah satunya ilmu yang tarekat yang diajarkan kepada masyarakat, Pariaman dan seluruh jaringan lainnya. Hal ini, pemerintah daerah Pariaman berinisiatif mendirikan sebuah pesantren bagi anak-anak yang ingin menuntut ilmu agama. Ulama-ulama lainnya yang berasal dari Pariaman mendirikan pesantren gunanya untuk tempat bermusyawarah, ibadah, dan dakwah. Namun, berbeda lagi dengan Tuanku Saleh. Pesantren yang dibangun setelah ulama tersebut meninggal tapi dapat menjadi bukti kalau agama Islam telah berkembang dengan baik dan cepat. Tuanku Buya Saleh sendiri juga ada pesantren, tapi sebelum dilaksanakan di Masjid Tua Syekh Buya Saleh dan Masjid Anjuang Ungku Saleh, pesantren yang telah beroperasi merupakan salah satu bentuk bukti masyarakat Pariaman penghormatan kepada Buya Angku Saleh. Dan selanjutnya ada tentang bukti jejak Tuanku Saleh dalam arkeologi Islam di Pariaman. Yang dapat kita lihat adalah bukti jejak Tuanku Buya Saleh dalam Islam di Pariaman dapat dibuktikannya berbagai pengaruh dan kontribusi terhadap masyarakat Minang di Pariaman, situs-situs peninggalan dari arkeologi Islam yang ada di Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman yang masih ada sampai sekarang adalah kubah Tuanku Buya Saleh yang terletak di Ngari Pasapanjang, Sungai Sariak, tepatnya di Nagari Sungai Sariak. Kemudian ada juga Masjid Tua Syekh Angku Saleh yang berdiri kokoh sampai sekarang, yang dahulu digunakan untuk mengaji murid santri sebagai tempat musyawarah serta koperasi syariah. Kubah Tuanku Buya Saleh adalah rumah yang tempat yang menjadi makam Tuanku Buya Saleh, dan gobah ini merupakan corak gaya arsitektur Islam, perpaduan Islam dan Eropa, yang juga hiasan dinding serta pagar kubah yang bercorak bentuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian menjadi ciri khas dari gobah makam Tuanku Buya Saleh yang dihiasi oleh akad musik khas Minangkabau, yaitu talempong. Tujuan talempong digantungkan di situ digunakan sebagai alarm manual yang dipakaikan untuk menandakan masuknya sholat dan sebagai pengeras suara. Gobah menjadikan pusat wisata religi bagi pengunjung peziarah dan ziarah.